Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Miftahul Janari Tonga, NIM 1914080026 dari Tadris IPA Fisika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi membran sel. Sebelum saya jelaskan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja saya jelaskan tentang membran sel. Yang pertama tentang struktur dan fungsi dari komponen penyusunan membran sel. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian membran sel. Membran sel merupakan lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Selanjutnya, struktur dari komponen membran sel yaitu yang pertama fosfolipid, berfungsi sebagai bahan penyusun membran sel. Yang kedua, protein integral yang berfungsi mengangkut bahan-bahan ke arah yang berlawanan dengan arah difusi yang disebut transport aktif dan penyalur serta pengangkut molekul yang melintasi membran. Yang ketiga yaitu protein perifer yang berfungsi sebagai enzim atau pengatur fungsi intraseluler yang lain. Yang keempat yaitu protein saluran, berfungsi yaitu untuk menyalurkan ion pelarut air. Yang kelima yaitu glikolipid yang berfungsi membantu menstabilkan membran. Yang keenam yaitu glikoprotein yang berperan sebagai reseptor hormon dan neurotransmitter. Ketujuh yaitu kolesterol yang berfungsi pada saat kondisi lingkungan panas. Kolesterol akan berperan dalam menghambat pergerakan fosfolipid sehingga mencegah fosfolipid menjadi terlalu cair. Namun saat suhu lingkungan dingin, kolesterol akan bekerja dengan menghambat interaksi antara lemak sehingga menjaga membran dari beku dan mempertahankan struktur membran cukup cair. Yang terakhir yaitu sitoskeleton yang berguna untuk mempertahankan bentuk sel dan posisi organel sel. Fungsi membran sel merupakan tempat berlangsungnya berbagai macam reaksi kimia, melindungi bagian sel dan memberikan bentuk bagi sebuah sel sebagai reseptor pada rangsangan yang ditujukan bagi sebuah sel. Selanjutnya yaitu konsep fisika dalam membran sel. Terdapat dalam dinding sel yang menerapkan aplikasi fisika yang merupakan tekanan terkait dengan fungsinya membantu sel mengalami tekanan Tugor untuk mempertahankan tekanan isi sel. Yang dimaksud dengan tekanan Tugor merupakan tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada tumbuhan. Tekanan turgo disebabkan oleh timbulnya aliran osmosis air dari bagian dengan konsentrasi terlalu rendah di luar sel ke dalam vakuola sel yang memiliki konsentrasi terlalu lebih tinggi. Selanjutnya yaitu konsep transport pada darah. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian darah. Darah merupakan media transportasi utama yang mengangkut gas, nutrisi, dan produk limbah. Konsep transport pada darah yaitu oksigen dari paru-paru diangkut darah dan didistribusikan ke sel-sel. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel diangkut ke paru-paru untuk dibuang setiap kali kita menghembuskan napas. Darah juga mengangkut produk-produk limbah lain seperti kelebihan nitrogen yang dibawa ke ginjal untuk dieliminasi. Selain itu, darah mengambil nutrisi dari saluran pencernaan untuk dikirimkan ke sel-sel. Selain transportasi nutrisi dan limbah, darah mengangkut hormon yang disekresikan berbagai organ ke dalam pembuluh darah untuk disampaikan ke jaringan. Banyak zat yang diproduksi di salah satu bagian tubuh dan diangkut ke bagian yang lain untuk dimodifikasi. Sebagai contoh, prekursor vitamin D diproduksi di kulit dan diangkut oleh darah ke hati dan kemudian ke ginjal untuk diproses menjadi vitamin D aktif. Vitamin D aktif diangkut darah ke usus kecil untuk membantu penyerapan kalsium. Selanjutnya, konsep difusi pada membran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian difusi. Difusi merupakan peristiwa perpindahan partikel dari lingkungan dengan konsentrasi tinggi menuju lingkungan dengan konsentrasi rendah. Selanjutnya yaitu konsep difusi pada membran. Pergerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah. Dalam larutan, ketika difusi terjadi, maka baik pelarut dan zat terlarut dapat berpindah sesuai dengan gradien konsentrasinya. Air akan berpindah dari larutan encer ke pekat, sedangkan zat terlarut dari larutan pekat ke encer.
Hasil akhir dari difusi merupakan dua ruang dengan volume sama dan konsentrasi sama. Pergerakan molekul bertujuan untuk menyeimbangkan konsentrasi. Selanjutnya yaitu konsep osmosis pada membran. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut atau misalnya air melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Selanjutnya, konsep osmosis. Pada osmosis, membran sel yang bersifat semi-permeabel menyebabkan zat terlarut tidak bebas berpindah, sehingga hanya air yang akan bisa berpindah melewati membran tersebut. Pada kasus osmosis, air berpindah dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat, sedangkan zat terlarut tidak ikut berpindah. Akibatnya, volume larutan pada larutan encer akan berkurang, sedangkan volume pada larutan pekat akan meningkat. Dan pada keadaan keseimbangan, konsentrasi kedua ruang akan sama namun volumenya berbeda. Pergerakan molekul tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan konsentrasi. Selanjutnya yaitu volume transport melalui membran. Ada berbagai cara perpindahan molekul antara lain difusi, osmosis, dan transport aktif. Yang pertama yaitu difusi. Pada difusi tidak membutuhkan energi. Di dalam sel, zat-zat yang memiliki berat molekul rendah dapat berdifusi melalui membran. Selama proses difusi ini, zat yang terlarut dapat berpindah dari larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan berkonsentrasi rendah. Perpindahan zat ini terus terjadi sehingga tercapai keadaan setimbang. Pada saat keadaan setimbang, konsentrasi kedua larutan sama besar. Yang kedua yaitu osmosis. Pada osmosis tidak membutuhkan energi. Membran sel membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Namun demikian, berbagai zat terlarut harus dapat keluar masuk sel untuk melangsungkan metabolisme sel. Proses osmosis merupakan perpindahan pelarut suatu zat melalui membran selektif permeabel. Selektif permeabel artinya tidak semua molekul dapat melalui membran tersebut. Hanya molekul-molekul tertentu yang leluasa keluar masuk membran tersebut. Terakhir yaitu transport aktif. Pada transport aktif membutuhkan energi. Ada kalanya suatu partikel tidak dapat berdifusi sebab terhalang oleh membran yang impermeabel atau tidak dapat ditembus. Namun, jika pada membran itu terdapat faktor pembantu, misalnya enzim, yang menyebabkannya terbukanya saluran pada protein integral, partikel tersebut dapat berdifusi tanpa melibatkan energi. Sebagian partikel diangkut melintas membran dengan cara transport aktif, yaitu dengan melibatkan sejumlah energi untuk perpindahan partikel dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Transport aktif juga dilakukan jika membran memiliki tingkat permeabilitas yang sangat rendah terhadap partikel tertentu. Terdapat dua bentuk endositosis, yaitu fagositosis dan pinositosis. Fagositosis berasal dari kata fago yang artinya makan karena menunjukkan seolah-olah sel sedang makan. Sedangkan pinositosis berasal dari kata pinos yang artinya minum karena seolah-olah menunjukkan sel sedang minum. Dalam volume transport melalui membran, ada zat yang dapat melewati membran sel dan juga ada zat yang tidak dapat melewati membran sel. Pertama yaitu zat yang dapat melewati membran sel, yaitu membran sel dapat dilihat zat-zat tertentu yang larut dalam lemak, zat-zat yang tidak bermuatan netral, molekul-molekul asam amino, asam lemak, gliserol, gula sederhana, dan air. Sedangkan zat yang tidak dapat melewati membran sel yaitu membran sel tidak dapat dilewati zat-zat gula yaitu fatty dan polisakarida, selanjutnya protein dan zat-zat yang mudah larut dalam pelarut organik. Materi selanjutnya yaitu konsep transport aktif pada membran. Yang dimaksud dengan transport aktif merupakan pergerakan molekul melewati membran sel melawan gradien konsentrasi, atau dapat dikatakan perpindahan suatu zat melalui membran dan memerlukan energi berupa ATP untuk memompa molekul melawan gradien konsentrasi. Pada transport aktif terbagi menjadi dua jenis, yaitu endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan proses pembungkus molekul zat yang dipindahkan ke dalam sel dengan cara melipat membran sel.
Membran sel yang terlipat akan membentuk kantong, kemudian terlepas dari bagian luarnya, kemudian membentuk vakuola endositik. Endositosis dapat meregulasi berbagai macam proses, misalnya pengambilan nutrisi, migrasi sel, mitosis, pertumbuhan, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu tentang eksositosis. Eksositosis merupakan proses pengeluaran zat-zat dari dalam sel akan berkumpul menjadi satu dengan dibungkus oleh vesikula yang berbentuk kantong yang kemudian bergerak mendekati permukaan sel. Vesikula yang telah bertemu dengan membran sel menyatu, kemudian terbuka sehingga molekul-molekul zat akan dilepaskan keluar sel. Untuk kegunaan transport aktif yaitu menjadi pemelihara keseimbangan dalam sel. Selanjutnya yaitu tentang prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian osmotik. Osmotik merupakan perpindahan air melewati membran permeabel selektif dari larutan yang konsentrasi airnya tinggi ke larutan yang konsentrasinya airnya rendah. Untuk prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi yaitu di mana proses pada pembangkit listrik tenaga osmosis diawali dengan pengumpankan air tawar dan air laut ke pembangkit. Air laut dan air tawar akan disaring dahulu untuk menghilangkan pengotor. Langkah berikutnya, air tawar dan air laut mengalami perbedaan perlakuan. Air tawar akan langsung dimasukkan pada modul membran, sedangkan air laut akan diberikan tekanan tambahan sebelum masuk modul membran. Di dalam modul membran akan terjadi peristiwa osmosis yang menyebabkan 80-90% air tawar akan berpindah melalui membran ke air laut bertekanan. Setelah keluar dari membran, laju air volumetrik air bertekanan tinggi akan meningkat, akan mengalir menuju turbin. Tetapi aliran air laut ini tidak semuanya menuju turbin, melainkan sekitar 2/3 bagian akan diumpankan ke penukar tekanan untuk memberikan tekanan ke umpan air laut yang baru. Sisa air yang tidak diumpankan ke penukar tekanan akan mengalir melewati turbin dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Membran yang digunakan pada pembangkit ini haruslah mempunyai fluks air dan rejeksi terhadap garam yang besar. Kinerja membran pada pembangkit ini berkisar dari 4-6 W per meter kuadrat. Dari unit operasi ini akan dihasilkan tekanan sebesar 11-15 bar yang setara dengan kolom air setinggi 100-145 meter. Yang terakhir yaitu proses osmotik, di mana perpindahan air melewati membran permeabel selektif dari lautan yang konsentrasi airnya tinggi ke larutan yang konsentrasinya airnya rendah. Perpindahan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi zat terlarut melintasi membran yang membolehkan air untuk menembus membran, sedangkan zat terlarut tidak. Tekanan osmotik merupakan tekanan yang jika diberikan kepada larutan dengan konsentrasi tinggi akan mencegah terjadinya perpindahan air. Dari penjelasan saya tentang membran sel, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.